Video kali ini kita akan pelajari cara menggunakan real-time Firebase, yaitu dengan database Firestore dikonekkan ke Flutter. Silakan teman-teman buka dulu web Firebase, kemudian login ke akun teman-teman. Nah, di sini untuk konekannya kita akan gunakan Flutter CLI, Flutter Firebase CLI. Teman-teman buka dulu ke setup Flutter untuk Firebase di dokumentasi official Firebase. Teman-teman harus install dulu Firebase CLI-nya. Nah, teman-teman saya ikuti dari channel saya di sini, di playlist Flutter 3x Firebase, di sana ada proses dari awal tahap instalasinya. Kalau sudah tahap instalasi Firebase-nya selesai, teman-teman bisa cek menggunakan Firebase Login. Jadi, teman-teman yang sedang login di Firebase CLI-nya itu menggunakan akun yang mana. Kita coba cek ke terminal, kemudian Firebase Login. Di sini saya sudah menggunakan login email yang sudah saya konekkan ke Firebase webnya di sini. Tinggal kita lanjutkan ke konsolnya. Di bagian konsol, Firebase, teman-teman saya akan create project. Atau kalau sudah punya yang sudah ada, teman-teman bisa gunakan yang sudah ada. Di bagian sudah ada, teman-teman bisa masuk ke bagian project setting. Scroll ke bawah, di sini ada app yang terhubung. Teman-teman bisa lanjutkan ke bagian sini, ada app yang ingin dihubungkan. Misalkan ke only iOS, only Android, only web, atau ke Flutter. Atau bisa ikuti dari petunjuk setelah install Firebase CLI di sini. Misalkan ngekonfigurasi apps untuk menggunakan Firebase, Flutter Fire Configure, dan selanjutnya. Oke, misalkan kita ikuti dari yang sini, Flutter Fire Configure, teman-teman klik copy, dengan syarat harus login dulu di bagian Firebase CLI-nya di sini. Flutter Fire Configure, enter. Sini akan nge-fetch project di Firebase yang terkoneksi dengan akun ini, ada apa aja. Nah, di sini kita akan konekkan dengan yang ini, latihan Firebase. Tinggal enter. Di sini teman-teman pilih platform mana yang ingin dikonfigurasikan. Teman-teman bisa kasih arrow di sini yang aktifnya warna biru. Kalau misalkan tidak ingin dihubungkan, teman-teman bisa kasih space. Nah, di sini macOS-nya tidak dihubungkan. Misalkan webnya tidak dihubungkan, Windows tidak dihubungkan. Misalkan untuk yang Android-nya saja. Tapi kalau pengen semua, ya teman-teman tinggal space aja di sini, centang semuanya. Kalau sudah tinggal di enter. Nanti dia akan otomatis ngekonfigur untuk platform yang dicentangnya. Android, iOS, dan yang lainnya. Oke, di sini sudah dikonekkan untuk platform web Android, iOS, macOS, Windows. Ke bagian Android, teman-teman bisa cek ke bagian folder app. Di sana ada Google Service yang isinya untuk konfigurasi connect ke Firebase. Untuk iOS dan lain sebagainya, teman-teman silahkan cek. Terus, teman-teman bisa cek juga dari sisi dashboard Firebase-nya. Kita cek lagi di sini. Kita harap start. Scroll ke bawah. Di sini yang terkoneksinya itu ke Android dengan package name atau package ID ini. Kemudian ke iOS, kemudian ke webnya di sini. Selanjutnya, inisialis Firebase di aplikasinya. Teman-teman tambahkan dulu package Firebase Core, boleh copy yang di sini, blok, kemudian copy, atau bisa menggunakan ekstensi PubSpec YAML, atau bisa langsung ngecek ke bagian web PubDev-nya. Flutter PubAd Firebase Core, enter. Sini sudah masuk package Firebase Core. Untuk step Flutter Fire Configure lagi di sini opsional. Kalau misalkan teman-teman bikin project sampai tahap sini, kemudian projectnya dipending sebulan kemudian, teman-teman buka lagi projectnya, nah teman-teman lakukan configure ulang untuk mengecek apakah ada update terbaru dari Firebase-nya gitu. Untuk inisialisasi di bagian awal main, di sini teman-teman tambahkan widget binding dan inisialis Firebase-nya, copy ke bagian main.dart sebelum run app. Sini kontrol titik, kita tambahkan package Firebase Core untuk akses Firebase inisialis, terus jadikan asynchronous untuk fungsi main karena ada wait. Default Firebase option-nya tinggal diimport dari file yang ini. Oke, save. Selanjutnya teman-teman bisa coba di running. Untuk package yang satu lagi untuk kebutuhan database-nya, yang real-time-nya, kita bisa gunakan Cloud Firestore. Nama package-nya adalah ini, Cloud_Firestore. Teman-teman boleh copy, kemudian ke terminal lagi.
Tadi ada Flutter Firebase Core. Nah, Firebase Core-nya kita ganti jadi Cloud Firestore Enter. Oke, nah sudah. Sekarang kita coba bikin sebuah halaman di lib new file home underscore page dot dart stf home page. Oke, sekarang kita bikin datanya dulu di Firestore. Teman-teman buka ke project, kemudian ke build, terus cari Firestore database. Kalau misalkan project baru berarti masih kosong, kalau project lama mungkin ada datanya yang lama. Kita bikin collection baru, nama collectionnya misalkan users, kemudian next, kemudian di sini kita bikin satu dokumen, nama dokumennya teman-teman boleh pakai generate atau boleh kita custom sendiri. Misalkan nama dokumennya adalah me, kemudian di sini ada field-fieldnya, kita bikin satu field, namanya adalah name, terus data name-nya, misalkan Flutter. Kemudian kita save. Nah, di halaman homepage kita ingin mengakses name ini dengan secara real time. Di sini teman-teman bisa bikin dulu title comment text, misalkan a result name atau name titik dua gitu. Terus bawahnya di sini kita bikin nambahin package dulu gap untuk kebutuhan space. Gap misalkan 4. Terus bawahnya kita bikin lagi comment text untuk menampilkan hasil. Kita kumpulkan dulu di bagian main. Untuk test result ini, karena mengambil data dari Firestore secara real time, jadi kita bungkus menggunakan Stream Builder. Tipenya kita bikin dynamics dulu. Kita bikin ini instead Firebase Firestore dot instance dot collection. Nama collectionnya yang tadi dibikin adalah users. Kemudian dot document. Nama dokumennya adalah me. Nah, ini kita jadikan reference. Final reference sama dengan kayak gini. Tipenya udah tag sebagai dokumen reference. Oke, selanjutnya di sini kita bikin variable string-nya. Teman-teman bisa ambil dari reference di sini menggunakan fungsi snapshot. Di mana dengan fungsi snapshot dia nge-return string. Kalau teman-teman gunakan reference.get yang ini, dia hanya nge-return dokumennya. Tapi tidak real time, hanya sekali gitu. Tapi kalau pakai yang snapshot, dia real time gitu untuk ngambil data dokumennya. Nah, snapshot ini tipenya adalah stream dokumen snapshot copy. Kita jadikan variable let final, kita kasih nama stream user sama dengan tipenya ya, baru variabelnya. Di instead kita isi stream user sama dengan reference.snapshot. Oke, selanjutnya pasangkan ke bagian stream builder. Stream user. Stream user ini dimana dia return dokumen snapshot. Jadi snapshot ini tipenya adalah hashing snapshot, dokumen snapshot. Nah, di bagian teks di sini kita cek. Kalau misalkan snapshot ke test data atau misalkan connection-nya masih loading, tampilkan apa gitu. Tapi di sini kita langsung aja tampilkan datanya. Misalkan akses ke data. Data di sini tipenya no safety, jadi kita bikin pengecekan. Kemudian lanjutkan dot di sini ambil datanya. Data di sini adalah dokumen. Kalau data di sini data snapshot. Data dokumen di sini dia berupa tipe map. Terus kita ingin mengakses nama. Berarti menggunakan kata kunci name. Kata kunci name. Teman-teman di sini bisa bungkus dulu menggunakan variabel. Misalkan final user sama dengan seperti ini. Jadi untuk yang selanjutnya, teman-teman tinggal akses saja menggunakan variabel user. Dot data ini, dia tipenya kebaca sebagai map string dan mic. Jadi pemanggilannya user, kata kunci
bla bla bla. Tapi kan ada null satunya, teman-teman kasih tanda kayak gini di setelah user. Kalian bisa kasih tanda tanya kayak gini. Untuk nilainya, kata kuncinya di sini adalah name. Nah, kalau misalkan ada kemungkinan null, teman-teman bisa pengecekan kayak gini lagi. Kalau null, misalkan pakai strip. Oke, di sini tinggal kita save, kita restart. Platform exception, di sini aplikasi sebelumnya sudah berjalan, terus di pertengahan jalan kita menambahkan plugin yaitu Firebase Core dan Cloudflare Store. Jadi baiknya kita stop dulu, terus di running ulang. Oke, di sini sudah muncul name Flutter, datanya sudah keambil Flutter. Kita coba perjelas untuk styling. Yang ini kita jadikan 54. Title untuk data kita jadikan black 87, agak gede misalkan 24. Terus di sini bold. Save. Oke, sudah muncul. Lebih jelas. Dan sekarang untuk mengecek real time-nya, teman-teman bisa buka dashboard Firestore. Kita edit di sini untuk data name. Kita ganti jadi dat. Kemudian update. Di sini udah berubah. Teman-teman perhatikan di bagian UI-nya juga sudah berubah jadi dat yang tadinya Flutter karena real time. Kita coba edit lagi. Misalkan Flutter Dart update. Nah, berubah jadi real time berjalan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan inputnya itu atau update-nya dari aplikasi, bukan langsung ke dashboard-nya. Di bagian bawahnya di sini kita akan bikin input. Inputnya kita ambil dari package. Tambahkan dulu package-nya d_input. Di bagian atas kita bikin controller inputnya dulu. Final name controller. Text editing controller. Jangan lupa di dispose. Terus paling bawah kita kasih get 30. Bikin the input mix. Kontrollernya pasangkan name controller. Kemudian kita kasih hint. Hint-nya misalkan type new name. Kita bikin button sebelah kanannya suffix icon. Iconnya icon send. Iconnya icon check. Terus on tab. Di sini kita kasih nama fungsi update name. Scroll ke atas, kita bikin fungsi update name. Void update name. Di sini kita bikin pengecekan untuk input. Kalau misalkan name-nya kosong gitu, kita tampilkan message tidak boleh kosong. Name must be filled. Tapi kalau ada nilainya, di sini kita eksekusi ke reference. Terus ke reference-nya kalau sama ya, tapi kalau misalkan kita ada perubahan di sebelah sini, terus kita ingin update di reference yang lain, bikin lagi reference yang baru. Reference update. Dengan kata kunci name baru. Oke. Di sini tipenya future. Jadi teman-teman misalkan kalau ada proses selanjutnya yang mengharuskan menunggu sampai proses update-nya selesai, teman-teman bisa tambahkan await di depannya. Tapi kalau misalkan tidak ada tahap lanjutannya, teman-teman boleh bikin kayak gini aja, tanpa di await. Oke, kita coba save. Kita restart lagi. Oke, sekarang kita coba. Di bagian inputnya, kita update di sini. Nah, berubah. Di bagian dashboard-nya juga harusnya berubah. Nah, sudah berubah ya. Kita coba edit lagi. Update. Nah, berubah. Untuk skema update-nya, di sini kan ke-trigger berdasarkan kita ngeklik button check. Nah, kita juga bisa menggunakan fitur yang ada di input on-chain, listen perubahan type, perubahan typing, on-chain. Jadi, update-nya dipanggil di sini, update name. Tapi untuk value-nya tetap dicek ya. Save.
Untuk value-nya atau input-nya teman-teman bisa kirim dari parameter value atau dipertahankan dari controller name-nya. Soalnya kan kalau kosong kayak gini, name must be filled gitu. Kita ambilnya. Nah, skip aja untuk yang ininya, langsung aja di return. Oke, save. Sekarang kalau kita typing bla bla bla, nah yang hasil-hasilnya juga ikut berubah karena kita udah tempelkan di sini on change. Jadi ketika inputnya berubah, langsung di-update name-nya. Kita coba cek sambil pantau ke sini. Kita coba hapus. Nah, ini juga ikut berubah. Oke, seperti ini mungkin terkait penggunaan Firebase Firestore Time dengan Flutter. Sampai ketemu di next video.